Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, kamera action. Selamat malam, Bapak Andi dan Bapak Dika. Malam ya? Malam. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Peran saya Hasrul, mediator bersertifikat yang ditunjuk sebagai untuk membantu Bapak berdua menemukan solusi yang terbaik di permasalahan yang sedang dihadapi ini. Jadi sebelum kita mulai, ada beberapa prinsip penting yang saya akan sampaikan. Jadi pertama, untuk mediasi ini bersifat sukarela. Artinya Bapak bebas menentukan apakah ingin melanjutkan ataupun tidak. Jadi kedua, semua yang bicarakan ini sangat rahasia. Dan ketiga, saya dari pihak tentunya yang netral, artinya tidak memihak satu dan lainnya. Jadi di sini selain ini saya sebagai mediator juga tentu proses nantinya akan berjalan baik. Saya akan coba membacakan tata tertib mediasi untuk malam ini ya. Jadi yang pertama, semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia. Itu yang sudah kita sampaikan tadi. Lalu kemudian proses ini adalah sukarela, jadi Bapak bebas menyampaikan pendapat tanpa ada paksaan. Yang ketiga, saya sebagai mediator adalah pihak yang sangat netral ya. Jadi tidak memihak antara Pak Dika sama Pak Andi. Saat berbicara barangkali bisa melakukan secara bergantian ya. Mungkin Pak Dika duluan atau Pak Andi dan seterusnya. Jadi mohon tidak saling memotong pembicaraan tersebut. Yang kelima, gunakan bahasa yang sopan, hindari yang menyerang pribadi. Yang keenam, fokus pada permasalahan bukan pada orangnya. Yang ketujuh, tujuan kita di sini adalah mencari solusi di mana bisa diterima bersama, bukan menentukan siapa yang benar maupun siapa yang salah. Jadi apakah dari tatip ini Bapak berdua bisa menerima dengan baik? Saya menerima Bapak. Pak Dika Saya juga setuju. Terima kasih. Ya, baik. Mari kita mulai dengan mediasi ini. Pertama, barangkali Bapak Andi bisa dipersilahkan menjelaskan apa sih yang menjadikan permasalahan utama dari sudut pandang Pak Andi. Silakan Pak Andi. Baik Pak Hasrul. Jadi memang terus terang saya kecewa sekali ya. Pengiriman yang terlambat itu terhadap toko saya itu sering kehabisan stok, sehingga pelanggan-pelanggan kami sering berpindah ke toko lain. Itu artinya apa? Itu artinya kami juga sedikit banyak menanggung kerugian yang tadinya bisa mendapatkan laba lebih, akhir-akhir ini berkurang Bapak. Demikian. Oh ya, baik. Terima kasih ya. Jadi menurut Pak Andi di sini keterlambatan dari pengiriman barang berulang kali tentunya membuat toko Bapak mengalami kerugian Pak ya. Betul Pak. Apakah betul yang dirasakan Pak? Betul Pak ya? Betul. Ya, terima kasih. Lalu kemudian terima kasih Pak Andi ya. Tadi sudah menjelaskan keluh kesahnya, permasalahannya, dan kita ke Pak Dika ya. Di Pak Dika, barangkali Pak Dika bisa menyampaikan sisi pandang Bapak untuk mengenai dari situasi permasalahan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya paham keluhan Pak Andi, tapi sejujurnya saya juga merasa setuju Pak. Pak Andi sering menunda pembayaran sampai berminggu-minggu. Modal saya jadi terhambat Pak, sehingga saya kesulitan membeli barang di tepat waktu dan distribusi besar. Itu juga membuat pengiriman ke toko Pak Andi terlambat Pak. Jadi dari sisinya Pak Dika di sini, keterlambatan pengiriman itu terjadi karena proses pembayarannya, barang yang dilakukan tidak konsisten, artinya tertunda ya. Jadi sehingga mempengaruhi dari cash flow, modal usaha Pak Dika. Kira-kira begitu ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Baik, saya sudah mendengar dari kedua Pak Andi dan Pak Dika, di mana dari kedua pihak ini mempunyai kepentingan yang sama, yaitu menjaga
agar kerjasama ini tetap berjalan dengan baik. Pak Andi ingin barang dikirim tepat waktu, lalu kemudian sedangkan Pak Dika ingin pembayaran itu berjalan dengan lancar. Nah, barangkali di sini kita mengkerucutkan ya permasalahan ini bersama, apa yang bisa dilakukan agar kedua kebutuhan ini terpenuhi. Misalnya contoh ya, apakah kemungkinan ada kesepakatan jadwal pembayaran yang lebih pasti sehingga Pak Dika ini bisa menyiapkan barang itu tepat waktu, sedangkan Pak Andi tidak bisa men-stop. Kalau menurut Pak Andi gimana? Kalau menurut saya bolehlah Pak Dika, jadi nanti kita tentukan saja jadwal pembayarannya, kira-kira 2 minggu sekali kah atau 1 bulan sekali kah, kami nanti bisa mengatur kesepakatan lebih baik lagi. Ya, kalau Pak Bisa, Dika Pak. sendiri Itu akan sangat membantu. Kalau pembayaran lebih teratur, saya bisa memastikan barang dikirim sesuai jadwal. Baik. ya, saya pikir malam ini cukup alot ya, sudah menemukan titik temunya. Jadi Pak Andi maupun Pak Dika sudah mulai menemukan titik temu pada sesi ini ya. Kita akan mencoba menyusun ya kesepakatan yang lebih detail bersama, jadi agar kedua belah pihak dari sisi Pak Dika maupun Pak Andi itu merasa sama-sama adil dan diuntungkan. Begitu untuk saat ini, mari kita akhiri pertemuan malam ini, mediasi malam ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan keterbukaan informasi baik dari sisi Pak Andi maupun Pak Dika. Saya berharap proses ini akan menjadi langkah awal untuk menuju hubungan kerja yang akan lebih baik. Terima kasih ya Pak Andi ya. Baik. Pak Dika. Pak Andi, terima kasih. Terima kasih Pak Dika.